Abdullah Hamdok, Perdana Menteri Sudan yang digulingkan, telah diizinkan untuk kembali ke rumah sehari setelah militer negara itu menahannya setelah merebut kekuasaan dalam sebuah kudeta. Pembebasan Hamdok dan istrinya pada hari Selasa menyusul kecaman internasional atas perebutan kekuasaan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Amerika Serikat telah mengatakan akan menangguhkan bantuan, sementara Uni Eropa mengancam akan melakukan hal yang sama. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga menuntut pembebasan Hamdok segera saat ia mendesak kekuatan dunia untuk bersatu menghadapi apa yang disebutnya epidemi kudeta baru-baru ini. Pernyataan oleh kantor Hamdok mengatakan Perdana Menteri yang digulingkan dan istrinya berada di bawah pengamanan yang ketat di rumah mereka di ibu kota Sudan, Khartoum, dan bahwa pejabat sipil lainnya yang ditangkap pada hari kudeta tetap ditahan. Lokasi mereka tidak diketahui. Pengambil alihan itu terjadi setelah berminggu-minggu meningkatnya ketegangan antara para pemimpin militer dan sipil selama perjalanan dan langkah-langkah transisi Sudan menuju demokrasi. Al-Burhan seharusnya menyerahkan kepemimpinan Dewan Berdaulat yang menjalankan negara itu kepada seorang sipil bulan depan, sebuah langkah yang akan mengurangi kekuasaan militer. Namun kudeta telah mengancam untuk menggagalkan proses transisi Sudan yang telah berkembang dengan baik dan dimulai sejak penggulingan pemimpin lama Umar al-Bashir dalam pemberontakan populer 2 tahun lalu. Pada hari Selasa, demonstran pro-demokrasi kembali ke jalan-jalan, memblokir jalan-jalan di ibu kota dengan barikade darurat dan membakar ban. Pasukan telah menembaki massa sehari sebelumnya, menewaskan 4 pengunjuk rasa. Sebelumnya, pada hari itu, Al-Burhan membuat penampilan keduanya sejak kudeta, mengatakan militer telah dipaksa untuk turun tangan untuk menghindari perang saudara. Jenderal mengatakan Hamdok telah ditahan untuk keselamatannya di rumahnya sendiri dan akan dibebaskan. Tetapi banyak pejabat senior pemerintah lainnya yang ditahan. Al-Burhan menuduh bahwa beberapa orang mencoba menghasut pemberontak di dalam angkatan bersenjata dengan mengatakan mereka akan diadili. Orang lain yang ditemukan tidak bersalah akan dibebaskan, tambahnya. Di markas besar PBB di New York, Dewan Keamanan mengadakan konsultasi tertutup dengan Sudan, tetapi tidak mengambil tindakan. Itu terlepas dari seruan Guterres agar badan tersebut bertindak bersama untuk mencegah epidemi kudeta ini. Pengambilan alihan militer di Sudan telah didahului oleh kudeta di Myanmar, Mali, dan Guinea, dan upaya kudeta di beberapa negara lain. Guterres mengatakan kesenjangan geopolitik yang kuat di antara anggota Dewan Keamanan dan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19 telah menciptakan lingkungan di mana beberapa pemimpin militer merasa bahwa mereka memiliki impunitas total. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan karena tidak akan terjadi apa-apa. Dewan sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan tentang situasi di Myanmar dan mengutuk pengambil alihan militer di Mali. Masih membahas kemungkinan pernyataan tentang Sudan, kata para diplomat. Sebelum pertemuan, Dmitry Polyansky, wakil duta besar Rusia untuk PBB, mengatakan Dewan harus mengimbau untuk menghentikan kekerasan dari semua pihak. Dia juga mengatakan bahwa saya tidak berpikir itu tugas kita untuk memberi label situasi seperti kudeta atau bukan kudeta. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sementara itu mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken berbicara dengan Hamdok setelah pembebasan dari tahanan. Dia juga meminta militer Sudan untuk membebaskan semua pemimpin sipil yang ditahan dan menekankan bahwa Amerika Serikat mendukung transisi yang dipimpin sipil menuju demokrasi di Sudan.